Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama terlupakan. Rumah itu dikenal oleh penduduk desa sebagai rumah yang terlarang, rumah yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Banyak yang mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh arwah penasaran, sementara yang lain percaya bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di dalamnya. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Rian, yang baru saja pindah ke desa tersebut untuk mencari ketenangan. Rian, yang tengah menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan di kota, berharap dengan tinggal di desa ini, ia dapat menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, ia tidak tahu bahwa kedamaian yang ia harapkan akan segera terganggu oleh suatu peristiwa yang tidak dapat ia bayangkan. Rian baru saja menyewa rumah kecil di dekat ujung desa, tidak jauh dari rumah tua yang terkenal itu. Setiap hari, ia melihat penduduk desa yang selalu menghindari rumah tersebut dengan tatapan cemas. Penasaran, ia mencoba bertanya kepada beberapa orang mengenai rumah tersebut. Namun, setiap kali ia bertanya, mereka hanya menggelengkan kepala atau menghindar. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan pulang dari kedai kopi desa, Rian melihat sosok yang berdiri di depan rumah tua itu. Sosok itu adalah seorang wanita tua dengan pakaian yang kusut dan wajah yang sangat pucat. Rian merasa merinding melihatnya. Namun rasa penasarannya lebih kuat. Ia mendekat, berusaha untuk berbicara dengan wanita itu. Namun sebelum ia sempat bertanya, wanita itu mengangkat telunjuknya dan memberi isyarat untuk tidak mendekat. Wajahnya tampak serius, bahkan sedikit marah. "Jangan coba-coba masuk," wanita itu berkata dengan suara parau. "Itu rumah terkutuk. Jika kamu masuk, kamu akan menyesal." Rian terkejut. Namun wanita itu sudah menghilang dalam kegelapan malam begitu cepatnya. Ketakutan mulai menggerayangi dirinya. Namun rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Ia memutuskan untuk menyelidiki rumah itu, meskipun ada perasaan tak nyaman yang terus menghantuinya. Keesokan harinya, Rian pergi ke perpustakaan desa, berharap bisa menemukan informasi lebih banyak tentang rumah tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Dharma, yang merupakan pustakawan sekaligus salah satu penduduk yang paling dihormati di desa. Rian memutuskan untuk bertanya padanya. "Pak Dharma, apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan rumah tua di ujung desa?" tanya Rian, merasa sedikit ragu. Pak Dharma menatap Rian dengan mata yang tajam. "Itu adalah rumah yang terkutuk, Nak. Banyak yang sudah mencobanya, tetapi tidak ada yang berhasil bertahan lama. Mereka yang mencoba tinggal di sana atau mendekatinya, selalu mengalami hal-hal yang aneh, tak bisa dijelaskan. Beberapa bahkan hilang tanpa jejak. Kamu harus berhati-hati." Rian merasa tidak puas dengan jawaban itu, dan meskipun peringatannya sangat jelas, ia tetap merasa tertarik untuk menyelidikinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Namun, semakin ia mendengar cerita tentang rumah itu, semakin kuat dorongan untuk membuktikan bahwa itu semua hanya omong kosong belaka. Malam berikutnya, Rian memutuskan untuk pergi ke rumah tua tersebut. Ia membawa senter dan kamera, berharap dapat merekam sesuatu yang bisa menjelaskan semua desas-desus yang beredar. Ketika ia tiba di depan rumah, suasana malam terasa sangat sunyi. Tidak ada suara angin atau suara binatang malam, hanya hening yang menakutkan. Rian merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah rumah itu memanggilnya. Ia melangkah maju, mendekati pintu yang sudah usang. Pintu itu berderi pelan saat ia dorong, dan ia masuk ke dalam rumah yang gelap dan lembab. Bau musti dan lapuk menyambutnya. Dalam beberapa detik, rasa takut mulai menyelusup ke dalam dirinya. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia menyalakan senter dan mulai menjelajahi rumah itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berat dari lantai atas. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan-akan ada seseorang yang berjalan di atas sana. Jantung Rian berdetak kencang, dan ia menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara yang terbawa oleh angin. Namun, suara langkah itu kembali terdengar,
lebih keras kali ini. Rian mulai merasa tidak nyaman. Namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk menaiki tangga kayu yang sudah rapuh itu. Setiap langkahnya terdengar berderit, seolah-olah rumah itu sedang mengawasinya. Ketika ia mencapai lantai atas, ia melihat pintu sebuah ruangan yang terkunci rapat. Ia merasa terdorong untuk membuka pintu itu, meskipun sesuatu dalam dirinya berbisik untuk berhenti. Tiba-tiba, dari balik pintu itu, terdengar suara tangisan lemah, seperti suara seorang wanita yang sedang menangis. Rian terkejut, dan tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu itu sedikit. Dengan hati yang berdebar, ia mengintip ke dalam. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja kayu tua yang tertutup debu tebal. Di atas meja, ada sebuah foto yang sangat tua, di mana terlihat seorang wanita muda yang tampak sangat bahagia. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam foto itu. Mata wanita dalam foto itu tampak kosong, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Tiba-tiba, sebuah angin kencang berhembus, meniupkan senter Rian hingga jatuh. Dalam kegelapan itu, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Sebuah suara lirih berbisik di telinganya. Jangan kembali." Dengan gemetar, Rian berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu, berusaha untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun, ketika ia hendak menuruni tangga, rumah itu seolah-olah bergerak. Lantai yang tadinya kokoh kini terasa goyah, seolah ingin menjebaknya. Dalam kebingungannya, Rian berlari keluar dari rumah itu dengan napas tersengal-sengal. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia tahu satu hal pasti, rumah itu tidak ingin ada yang tahu kebenarannya. Dan, Rian baru saja memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam itu, Rian merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Kejadian di rumah tua itu terus menghantuinya, menggerogoti pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat dengan suara tangisan yang lemah dan bisikan halus yang memperingatkannya untuk tidak kembali. Namun, rasa penasaran yang semakin menguatkan tekadnya membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Ia merasa bahwa ia harus mengetahui apa yang terjadi di rumah tua itu, apa yang tersembunyi di baliknya, dan mengapa rumah itu begitu menakutkan. Esok harinya, Rian memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Kali ini lebih siap. Ia membawa perlengkapan lebih banyak, seperti kamera yang lebih canggih dan senter cadangan. Rian berpikir jika ia bisa mengabadikan bukti, ia bisa membawa cerita ini ke publik dan membuktikan bahwa semua yang dikatakan oleh orang desa adalah hanya cerita horor belaka. Namun, meskipun tekadnya kuat, ada perasaan aneh yang menguasainya. Sesuatu yang sangat gelap mulai menggerogoti jiwanya, menariknya kembali ke tempat itu dengan cara yang tak dapat ia jelaskan. Rian tiba di rumah tua saat senja, ketika cahaya matahari mulai meredup dan bayangan mulai merayap di sekitar rumah yang menyeramkan itu. Suasana terasa begitu sunyi, tidak ada suara apapun kecuali desiran angin yang seakan berbisik lewat celah-celah jendela yang pecah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum memasuki rumah tersebut. Ketika ia membuka pintu yang sudah tua itu, bau musti yang berat langsung tercium, semakin menambah suasana suram yang ada. Namun kali ini, Rian merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa sejuk yang menenangkan di dalam rumah itu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk lebih dalam menjelajahi rumah itu. Langkah-langkahnya terdengar jelas, seakan rumah ini mengizinkan kehadirannya. Ia menghidupkan kamera dan mulai berjalan menuju ruang tamu. Di sana, ia menemukan benda-benda yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh oleh siapapun. Kursi-kursi yang ditutupi debu tebal, sebuah meja kayu yang tampak rapuh, dan jendela-jendela yang pecah dan tertutup tirai yang sudah kusut. Tetapi di satu sudut, Rian menemukan sesuatu yang menggelitik rasa penasarannya. Sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan wanita muda yang ia lihat di foto yang ada di atas meja kemarin malam. Namun kali ini ekspresinya sangat berbeda. Wanita dalam lukisan itu tampak sangat cantik, dengan mata yang sangat hidup. Namun tatapannya tajam dan penuh rasa sakit. Itu adalah mata yang tak bisa menghindar dari kegelapan yang seolah melingkupinya. Rian merasa ada sesuatu yang ganjil dengan lukisan itu.
Seakan-akan, mata wanita itu bergerak, mengikuti setiap gerakannya. Rian mendekat, menyentuh lukisan itu, dan seketika itu juga ia merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Suara langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti datang dari atas rumah. Ia merasa bulu kuduknya meremang, namun rasa penasaran membuatnya terus melangkah ke atas menuju lantai 2. Di atas, kondisi rumah semakin buruk. Lantai yang berderit keras, pintu-pintu yang terbuka sedikit, dan dinding yang hampir runtuh menambah kesan suram yang menyelimuti. Saat Rian berjalan melewati sebuah lorong panjang, tiba-tiba ia mendengar suara pintu yang terbuka. Perlahan, ia menoleh ke arah suara itu, dan melihat sebuah pintu kayu yang sedikit terbuka, dengan celah yang cukup besar. Tanpa pikir panjang, Rian mendekat dan menatap ke dalam. Di dalam ruangan itu, ia melihat sebuah tempat tidur tua yang ditutupi kain putih yang sudah sangat kotor. Di samping tempat tidur, terdapat meja kecil dengan beberapa benda aneh yang tak bisa dikenali. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak biasa saja, namun ketika Rian melihat lebih dekat, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Di dalam cermin, ia melihat bayangannya sendiri, namun bayangan itu bergerak lebih cepat darinya. Itu bukan cerminan dirinya yang ada di sana. Bukan hanya bayangannya yang bergerak, tetapi ada sosok lain yang muncul di belakangnya, seorang wanita muda yang sama dengan yang ada di lukisan. Wanita itu berdiri di belakang Rian dengan wajah yang hampa dan mata yang penuh dengan air mata. Rian terkejut, menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya ada dinding kosong. Ketika ia kembali menatap cermin, wanita itu kini mendekat lebih dekat, hampir menyentuh wajah Rian dengan jarinya yang dingin. Bayangan itu bergerak, semakin dekat, sampai akhirnya ia mendengar suara bisikan yang mengerikan, seolah datang dari dalam cermin. "Pergi! Pergi sekarang, atau kamu akan menjadi bagian dari mereka." Jantung Rian hampir meledak. Ia berbalik cepat, berlari keluar dari ruangan itu dengan cepat, merasakan detakan jantung yang semakin keras, hampir seperti suara yang mengiringinya. Namun, saat ia berlari menuruni tangga, ia merasakan sesuatu yang berat menahan langkahnya, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan rumah. Akhirnya, dengan sisa-sisa kekuatannya, Rian berhasil keluar dari rumah itu dan berlari keluar. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Rumah tua itu semakin jauh di belakangnya, tetapi perasaan takut itu tetap menghantuinya. Sejak saat itu, Rian tahu, apa yang ada di dalam rumah itu bukanlah sekadar legenda atau cerita horor biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, dan ia belum sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di sana. Namun, satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu lebih jauh, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Hari-hari setelah kejadian itu, Rian merasa tidak bisa lagi menjalani hidupnya dengan tenang. Meskipun ia mencoba untuk melupakan apa yang ia alami di rumah tua itu, bayangan wajah wanita muda yang menangis dan bisikan dari dalam cermin terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu teringat akan rumah itu dan segala sesuatu yang ia lihat. Bahkan, dalam setiap langkahnya, ada perasaan seolah ada yang mengikutinya. Tidak ada tempat yang terasa aman lagi. Namun, rasa penasaran yang semakin menguatkan tekadnya mendorong Rian untuk kembali ke rumah itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai, dan ia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa mengetahui kebenaran di balik semua ini. Tidak hanya itu, ia merasa bahwa ada hubungan antara rumah itu dan wanita dalam lukisan dan cermin. Siapa dia? Mengapa dia begitu menderita? Apa yang terjadi pada dirinya? Malam itu, Rian memutuskan untuk kembali. Kali ini, ia tidak sendirian. Setelah berbicara dengan beberapa penduduk desa, ia berhasil membujuk temannya, Denny, untuk menemani. Denny adalah teman sekampus yang baru saja datang ke desa untuk mengunjungi Rian. Denny tidak tahu banyak tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah itu, namun ia sangat penasaran mendengar cerita Rian. Meski awalnya ia sedikit ragu, akhirnya ia setuju untuk ikut menemani,
dengan harapan bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua tiba di rumah tua itu pada malam yang sama, ketika langit sudah gelap gulita dan bintang-bintang tersembunyi di balik awan. Rumah itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Bangunannya yang rapuh dan jendelanya yang pecah membuat suasana semakin mencekam. Namun, Ryan dan Denny tetap melangkah masuk, meski rasa takut mulai merayapi hati mereka. "Ryan, kamu yakin ini keputusan yang tepat?" tanya Denny. Suaranya terdengar cemas, namun penuh rasa ingin tahu. Ryan mengangguk, walaupun ketegangan masih terasa di dada. "Kita harus tahu apa yang terjadi di sini, Denny. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini terus-menerus. Kita harus mengungkap kebenarannya." Mereka melangkah masuk rumah tua itu, yang terasa semakin menekan seiring dengan langkah mereka. Seperti sebelumnya, bau musti dan lembab menyambut mereka. Ryan memimpin, kali ini dengan lebih hati-hati. Mereka bergerak dengan perlahan, menyusuri lorong gelap yang terasa semakin sempit. Setiap langkah mereka berderit, mengganggu keheningan yang mencekam. Ketika mereka tiba di ruang tamu, mereka berhenti sejenak, menatap lukisan wanita muda yang menggantung di dinding. Lukisan itu terlihat semakin suram, seolah-olah ekspresinya semakin kelam seiring dengan kedatangan mereka. Mata wanita dalam lukisan itu tampak lebih hidup, lebih tajam, dan lebih penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Tiba-tiba, dari dalam rumah, mereka mendengar suara langkah kaki lagi, lebih berat dan lebih jelas kali ini. Suara itu datang dari lantai atas, dan suara itu terdengar lebih cepat seolah-olah seseorang sedang berlari. Ryan dan Denny menoleh ke satu sama lain dengan rasa cemas yang semakin mendalam. "Jangan takut," kata Ryan dengan suara tegang. "Itu pasti hanya suara rumah yang tua. Kita harus tetap tenang." Namun, Denny merasa sangat gelisah. "Aku tidak tahu, Ryan. Ini tidak terasa seperti suara rumah biasa. Kita harus pergi dari sini." Tetapi Ryan tidak mendengarkan. Rasa penasaran yang kuat kembali menguasainya. "Tidak, Denny. Kita harus mencari tahu. Aku rasa ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita temukan di sini." Mereka melanjutkan perjalanan menuju lantai 2, dan kali ini suasana semakin menegangkan. Langkah mereka semakin pelan, dan Ryan merasa bahwa udara di sekitar mereka semakin berat. Di lantai 2, mereka menemui pintu yang sebelumnya terbuka, tetapi kali ini pintu itu tertutup rapat. Mereka berhenti, saling berpandangan, dan memutuskan untuk membuka pintu itu. Dengan hati-hati, Ryan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, mereka mendapati sebuah ruangan yang gelap dan penuh debu. Ada sebuah meja kecil yang terletak di tengah ruangan, dan di atasnya terdapat sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Ryan merasa seakan-akan kotak itu menarik perhatiannya, meskipun ada perasaan yang aneh menghalangi dirinya untuk menyentuhnya. "Apa itu?" tanya Denny, matanya tertuju pada kotak kayu yang tampak sudah sangat tua itu. Ryan tidak menjawab. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengingatkan dirinya pada peringatan wanita tua yang ditemui sebelumnya. "Jangan coba-coba masuk." Namun, rasa penasaran Ryan mengalahkan segala peringatan itu. Ia membuka kotak itu dengan tangan yang gemetar. Begitu kotak itu terbuka, mereka menemukan sebuah buku kecil yang terlihat sangat tua. Buku itu terlihat seperti buku harian, dengan halaman yang sudah menguning dan sampul yang hampir rusak. Ryan membuka halaman pertama, dan segera membaca tulisan tangan yang penuh dengan goresan yang hampir tidak terbaca. Namun, ada satu kalimat yang cukup jelas terlihat di bagian bawah halaman pertama. "Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah terjebak. Jangan lanjutkan. Rumah ini tidak hanya milik manusia lagi. Ini adalah tempat bagi mereka yang telah mati, dan bagi mereka yang berani mengungkap rahasia ini." Ryan merasa darahnya membeku. Tanpa sadar, ia membalikan halaman berikutnya. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari belakang mereka, suara yang dalam dan mengerikan. Mereka berdua menoleh dengan cepat, namun tak ada seorang pun di sana. Dengan tubuh yang gemetar, Ryan menutup buku itu dan meletakkannya kembali ke dalam kotak. Mereka harus pergi sekarang, sebelum terlambat.
Tetapi saat mereka berbalik, pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup dengan keras, terkunci rapat dari luar. Ryan dan Danny terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Ketegangan yang menekan semakin terasa di dalam ruangan yang terkunci itu. Ryan dan Danny berdiri di tengah-tengah ruangan, saling menatap dengan napas yang terengah-engah. Mereka sudah tahu bahwa rumah ini bukan sekadar rumah tua biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan yang bersembunyi di dalamnya, dan mereka sudah terjebak di dalamnya. Pintu itu tertutup, kata Danny dengan suara gemetar. Matanya melirik pintu yang tertutup rapat. Kita harus keluar dari sini, Ryan. Ini tidak aman. Ryan merasakan ketakutan yang sama, namun rasa penasaran yang mendorongnya untuk terus maju tidak dapat ia hindari. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, Danny. Kita sudah terlalu jauh. Jika kita keluar sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Namun, Danny tampaknya semakin panik. Tidak, Ryan. Kita harus pergi sekarang juga, atau kita akan terjebak selamanya. Ini bukan hanya cerita horor biasa, ini nyata. Sesuatu yang jahat ada di sini. Ryan mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia menatap ruangan di sekitar mereka, dan saat matanya tertuju pada kotak kayu yang mereka buka sebelumnya, ia merasa ada yang tidak beres. Buku itu yang mereka temukan tampaknya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa mereka pahami. Ia tidak bisa melepaskan perasaan bahwa buku itu adalah kunci untuk memahami semua yang terjadi. Tenang, Danny. Kita tidak bisa hanya keluar begitu saja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Ryan dengan suara yang lebih tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang mempermainkan kita, tapi kita harus mencari tahu lebih banyak. Mereka berdua menyusuri ruangan, mencoba mencari petunjuk lain yang bisa membantu mereka memahami misteri rumah itu. Ruangan itu terasa semakin sempit, seperti menahan napas mereka di dalam kegelapan. Lantai yang berderit dan dinding yang hampir roboh semakin memperburuk suasana, membuat setiap langkah terasa seperti berjalan di atas waktu yang semakin habis. Tiba-tiba, suara tawa yang dalam dan mengerikan itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu datang dari arah belakang mereka, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka. Ryan dan Danny membeku, dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sosok yang tampaknya terbuat dari bayangan yang gelap. Sosok itu perlahan mendekat, dan wajahnya terlihat samar-samar. Namun ada sesuatu yang menakutkan tentang matanya, mata yang kosong, seperti lubang yang tidak pernah berujung. Siapa itu? Tanya Danny, suara gemetar, hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ryan tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap sosok itu yang semakin mendekat. Tubuhnya semakin jelas terlihat. Itu adalah wanita muda yang tampaknya keluar dari lukisan yang mereka temukan di ruangan sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya bukan hanya penuh dengan rasa sakit. Wajah itu penuh dengan kebencian, seolah mengutuk siapapun yang berani mendekat. Wanita itu melangkah perlahan, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, Ryan merasa ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Tangan dingin yang tidak terlihat meraba tubuhnya, seolah ada kekuatan yang tak kasat mata menahannya. Kami tidak bisa pergi. Suara wanita itu bergema dalam benak mereka. Kami tidak pernah bisa pergi, dan sekarang kalian adalah bagian dari kami. Ryan merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketakutan yang menggerogoti hatinya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti seluruh tubuhnya dibekukan, tidak bisa bergerak. Sementara Danny yang berada di sampingnya tampak tidak jauh berbeda. Keduanya terperangkap dalam pandangan wanita itu yang seolah-olah menghisap semua kehidupan dari mereka. Namun, saat Ryan hampir kehilangan harapan, ia teringat sesuatu. Sesuatu yang aneh namun penting. Di dalam buku yang mereka temukan, ada sebuah kalimat yang menyebutkan tentang mereka yang berani mengungkap rahasia ini. Sepertinya wanita itu bukan satu-satunya sosok yang terperangkap di dalam rumah ini. Ada yang lebih besar yang menguasai tempat ini, entitas yang mengikat mereka semua. Ryan mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Danny,
bisiknya. Kita harus mencari jalan keluar. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan. Denny, yang tampaknya sudah mulai kehilangan harapan, menatap Ryan dengan tatapan kosong. Namun, suara tawa itu semakin keras, semakin menghantui. Tangan wanita itu semakin mendekat, menyentuh wajah Ryan dengan dingin yang menusuk tulang. Kalian tidak akan pernah pergi, wanita itu berbisik, karena kalian sudah terperangkap di sini selamanya. Ryan merasakan ketakutan yang sangat dalam. Namun, seketika itu juga, ia mendapatkan pencerahan. Ia ingat, ketika ia pertama kali berada di ruangan ini, ia merasakan sebuah getaran aneh. Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan rumah ini, sesuatu yang bersembunyi di balik cermin besar itu, yang terhubung dengan bayangan dan sosok wanita itu. "Ikuti aku," teriak Ryan, menarik Denny ke arah cermin besar yang ada di dinding. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Denny mengikuti Ryan dengan langkah yang berat. Mereka berdua tiba di depan cermin besar itu, dan saat Ryan menatap cermin itu, ia merasakan sebuah aura yang sangat kuat dan jahat mengalir darinya. Ryan tahu, untuk bisa keluar, mereka harus menghadapinya. Mereka harus melawan entitas yang ada di dalam rumah ini. Namun, saat mereka mendekat, cermin itu tiba-tiba mulai bergetar, dan sosok wanita itu muncul kembali, kali ini dengan wajah yang semakin menyeramkan. "Pergilah," wanita itu berkata dengan suara yang mengerikan. "Jika kalian tidak ingin menjadi bagian dari kami, pergi sekarang juga, atau kalian akan terperangkap selamanya." Dengan hati yang penuh ketakutan namun juga tekad yang kuat, Ryan melangkah maju, mencoba untuk memecahkan kekuatan yang mengikat mereka. Tiba-tiba, cermin itu pecah, mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan mata mereka. Dalam kilatan cahaya itu, sosok wanita itu menghilang, meninggalkan rumah yang sepi, seolah-olah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang berlalu begitu saja. Namun, mereka tahu, meskipun mereka berhasil keluar, ada sesuatu yang akan selalu menghantui mereka. Rumah itu mungkin telah meninggalkan mereka, tetapi kebenaran yang mereka temukan akan tetap membekas dalam ingatan mereka selamanya. Mungkin, terkadang, ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan. Sesuatu yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Sesuatu yang mungkin sudah mereka lepaskan, tetapi tidak akan pernah benar-benar hilang.